Mantap, puji Tuhan. Udah pada siap belum nih memuji Tuhannya? Bangkit berdiri dulu dong, kakak mau tes yel-yel. Masih ada yang masih ingat gak? Ada yang? Gak ada, seriusan gak ada yang ingat? Seriusan ini gak ada yang ingat satupun? Ingat. Kalau kakak bilang TKTF live, jawabnya gimana? Yes, I'm ready to be the light. Coba yang sekali lagi ya. TKTF live. Yes, I'm ready to be the light. Sekali lagi deh, sekali lagi. TKTF live. Yes, I'm ready to be the light. Udah pada siap kan memuji Tuhannya nih? Udah pada siap belum? Siap. Oke, kita panggil Karina sama Kak Nopi. Yuhu. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Kita mau berdoa dulu, oke? Gak ada yang ngintip lagi, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau menari buat Tuhan, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak. Ini sahabat-sahabat udah pada siap belum sih? Udah siap belum? Ih, suaranya mana ya? Kedengeran kayaknya nggak ada orang. Nggak ada Nggak orang. ada orang, kita pulang aja gitu. Mau pulang aja? Jangan dong. Jangan ya? Oh ada. Kita mau ibadah TKTF pagi ini. Coba pengen dengar suaranya. Hai. Halo. Hai. Semua siap memuji Tuhan? Siap. Kita berdiri. Yuk. Yuk berdiri semua. Musik. Tepuk tangan. Woo. Semangat ya. Ikuti lagunya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi. sampai pada masuknya, Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan sekali lagi. Dari terbit matahari Pagi-pagi. sampai pada masuknya, Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dengan semangat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Suaranya kurang kedengeran kah?
kurang kedengeran. Kita mesti lebih semangat lagi. Sahabat-sahabat, kalian seneng gak kalau teman-temannya pada ke gereja? Halo, seneng gak? Kalian lebih seneng ke gerejanya sendiri atau ada teman-teman? Ada teman-teman, soalnya biar tambah Semangat. semangat. Nah, kalian kalau ada teman bawa ke gereja. Kita bawa jiwa, bawa teman ke gereja, oke? Yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kalian bawa temennya mau 1, 2, apa nggak usah bawa temen? 10 Kak. Oh, 100. Coba pengen dengar siapa yang mau bawa teman 5? Angkat tangannya. Bawa teman 10. Bawa teman 20. Tambah banyak ya. Yuk sekali lagi kita bawa teman pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Angkat Dia. tangannya. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Yeay. Nah, sahabat boleh duduk kembali. Kita mau siapin hati kita, tapi sebelumnya kita mau ngasih persembahan dulu ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyiin lagu memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji,
kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Nah sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Kakak minta semuanya berdiri ya. Kita siapin hati kita siapin pikiran kita buat mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan sikap berdoa. Kita ikutin lagunya ya. Ku tak melawan apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah itu semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami roh yang takut akan Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan biarlah Tuhan Engkau mau ajar kami untuk kami tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan di kelas, biar semuanya diurapi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
udah bangun belum? Nih Cici Melisa udah ada di jalan nih ya, mau jemput Nana, mau ke ibadah ke gereja. Udah bangun belum? Udah, aku udah bangun. Oke, aku siap-siap dulu ya. Bye Cici. Bye. Tapi aku masih ngantuk. Kemarin aku tidurnya subuh nonton TV. Tidur lagi dah. 5 menit lagi masih keburu lah. Bobo lagi Aduh, jam berapa ini? Aku ketiduran. Oh tidak, Cici Melisa telepon lagi. Halo? Nak, Cici Melisa udah di depan rumah kamu nih. Ayo cepetan keluar, nanti kita terlambat lagi ke gerejanya. Aduh Cici, tunggu sebentar ya. Udah siap sih, cuma tunggu sebentar ya. Aduh, Nana sakit perut. Aduh, gawat sahabat TKTF. Aku baru bangun, aku ketinggalan nanti. Tapi aku belum mandi. Bau ketek lagi. Aduh, bau jigong lagi. Aduh, gimana ini ya? Pakai baju apa ya? Pakai baju apa? Panik. Waduh, sahabat TKTF, ternyata Nana masih belum siap ibadah tuh. Dia tadi telat bangun, belum mandi, belum sikat gigi, belum sarapan. Aduh, waktu ibadah mungkin dia gak bisa fokus ya karena perutnya kerucuk, lapar. Lalu dia masih simpen dosa adik-adik. Dia bilang apa katanya? Males ibadah, hatinya itu katanya males ibadah. Sebetulnya masih pengen tidur. Lalu apalagi dia bohong lagi sama Cici Melisa. Wah, dia masih simpen dosa tuh. Gimana bisa ngalamin hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kalau dia sikapnya seperti itu ya? Hari ini kita mau belajar nih sama-sama bagaimana caranya kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah kita dan juga di dalam keseharian kita. Hadirat Tuhan itu penting banget. Kenapa? Karena ketika Tuhan hadir, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, maka kita bisa ngalamin kuasanya Tuhan. Kita bisa ngalamin damai sejahtera di hati kita, sukacita, ada kekuatan baru dari Tuhan, bahkan ada kesembuhan yang bisa kita alami. Ada berkat Tuhan yang dilimpahkan buat kita. Makanya hadirat Tuhan itu penting banget di dalam ibadah kita. Hadirat Tuhan itu penting banget di dalam hidup kita. Yuk kita belajar sama-sama dari firman Tuhan hari ini yang diambil dari 2 Tawari pasal 2 dan juga 2 Tawari pasal 5 ayat 1 sampai 14. Gimana caranya supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Nah, sahabat TKTF, di dalam 2 Tawari pasal 2 kita akan bisa lihat bahwa Raja Salomo itu ingin membangun rumah bagi nama Tuhan. Sebetulnya yang ingin membangun rumah Tuhan pertama kali adalah Raja Daud. Dia sudah mempersiapkan semua bahan yang terbaik. Ada emas, ada perak, tembaga, kayu yang terbaik, batu permata dan lain sebagainya itu yang terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama Raja Daud, bukan kamu yang akan membangun rumah Tuhan, tapi anakmu Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tempat di mana orang Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, sahabat TKTF, ada satu kunci nih yang bisa kita belajar dari Raja Daud dan Raja Salomo. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah kita dan di dalam keseharian kita. Nih, kita bisa temukan jawabannya di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat yang ketiga. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Raja Daud mengatakan karena Daud itu hatinya mengasihi Tuhan. Karena Raja Daud itu cinta sama Tuhan. Begitu juga dengan Raja Salomo. Raja Salomo juga mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan.
ketika Raja Daud meninggal, Raja Salomo ini betul-betul mewujudkan impian itu. Dia membangun rumah Tuhan. Bahan yang terbaik, ahli yang terbaik disiapkan untuk membangun rumah Tuhan yang besar dan menakjubkan. Kita bisa belajar kunci yang kedua untuk bisa merasakan hadirat Tuhan adalah kita itu mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita beribadah sama Tuhan. Kalau besok mau ibadah, tidurnya jangan malam-malam, jangan subuh-subuh. Nanti besok mau ibadah masih ngantuk, terlambat bangun kayak Nana tuh tadi ya. Kita harus siapkan diri dengan baik. Kalau besok mau ibadah lebih baik hari ini kita siapkan besok mau pakai baju apa ya. Jadi begitu besok bangun pagi-pagi kita udah mandi, kita udah sarapan, kita udah tahu mau pakai baju apa. Jadi kita nggak terlambat ke gereja, kita nggak lapar waktu ibadah. Siapkan diri dengan baik. Lalu ketika kita sudah datang ke gereja, siapkan hati kita untuk ibadah. Duduk dulu, tenangkan diri kita, berdoa sama Tuhan ya. Siap-siap nih mau ibadah. Yang ketiga nih kuncinya adalah berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Kita harus menyucikan diri kita dulu karena dosa-dosa kita itu menjadi penghalang untuk bisa mengalami hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Seperti para imam dan orang Lewi, sebelum mereka masuk ke dalam rumah Tuhan dan sebelum mereka melayani Tuhan, dikatakan dalam 2 Tawari pasal 5 ayat 11 di sana bahwa mereka itu sudah menyucikan diri mereka dulu, mereka sudah menguduskan diri mereka dulu karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Kalau sembarangan mereka bisa mati. Sahabat TKTF, tabut perjanjian dan seluruh perabotan kudus di dalam kemah pertemuan itu tadinya Raja Daud taruh di Sion. Nah sekarang mau dipindahkan, dimasukkan ke dalam rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah orang Lewi ini membawa tabut perjanjian dan seluruh perabotannya ke Yerusalem. Di Yerusalem Raja Salomo ini sudah mengumpulkan banyak orang Israel. Ada tua-tua Israel, ada pemimpin-pemimpin Israel dikumpulkan untuk menyambut tabut perjanjian yang dibawa dari Sion. Nah, tabut perjanjian dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus, semua perabotan kudus dimasukkan ke dalam ruang kudus. Ketika itu sudah selesai dimasukkan di dalam rumah Tuhan, para imam ini keluar dan di sana dikatakan firman Tuhan katakan Raja Salomo itu sudah mempersiapkan begitu banyak korban bakaran yang akan dipersembahkan buat Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai tidak terhitung jumlahnya, sahabat TKTF. Nah, kunci keempat kalau kita mau mengalami hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita adalah bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan ketika orang tua kita kasih persembahan, persembahannya malah dipakai jajan. Waktu kita kasih persembahan, sahabat TKTF, usahakan uangnya itu bagus ya. Jangan yang udah sobek atau malah uang palsu yang dimasukkan ke kantong persembahan. Kita harus bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan itu gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan itu lihat hati kita, sikap kita ketika kita memberikan persembahan buat Tuhan. Di perjanjian baru Tuhan Yesus pernah puji ya, ada seorang janda yang kasih uang walaupun cuma 2 peser, tapi Tuhan Yesus puji karena janda ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar ya sahabat TKTF, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lalu sahabat TKTF ceritanya berlanjut nih. Di dalam 2 Tawari pasal 5 ayat 11 sampai 14. Di sana firman Tuhan katakan bahwa setelah para imam itu menaruh seluruh perabotan kudus di dalam rumah Tuhan, di sana juga ada orang-orang Lewi, orang-orang yang bisa memainkan musik, orang-orang pemuji Tuhan dikatakan ya seperti paduan suara yang besar. Mereka semua serentak
bernyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Dikatakan mereka berseru bersama-sama sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Wah, meriah sekali di sana sahabat TKTF. Di ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa Tuhan itu hadir di sana. Tuhan itu berkenan atas ibadahnya mereka. Di sana dikatakan mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sahabat TKTF, kunci kelima untuk bisa merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kita dan dalam keseharian kita adalah kita itu sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Sungguh-sungguh ketika kita memuji Tuhan, sungguh-sungguh mengucap syukur sama Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik. Nah, sahabat, jadi waktu ibadah jangan ngobrol sendiri, jangan main HP sendiri, jangan mikir kemana-kemana ya. Jangan juga kita ngejailin temen, ngajak ngobrol teman-teman yang ada di sebelah-sebelahnya kita. Kita sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kunci keenam nih sahabat, kita itu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seperti Raja Daud dan Raja Salomo, mereka benar-benar melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan seperti maunya Tuhan. Seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Baru kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita belajar banyak ya. Ada 6 kunci bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita ibadah. 6 kunci gimana caranya supaya kita bisa ngalamin hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Yang pertama, hati kita harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Yang kedua, kita itu harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita beribadah. Yang ketiga, jangan lupa minta pengampunan dosa sama Tuhan. Yang keempat, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang kelima, sungguh-sungguh bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang keenam, sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan keenam hal ini, maka hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita diperkenan sama Tuhan. Tuhan itu mau hadir di tengah-tengah ibadah kita, mau hadir di tengah-tengah hidup kita. Ketika Tuhan hadir, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ingat adik-adik bahwa kita itu bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru dari Tuhan, ngalamin kuasa Tuhan, pemulihan dari Tuhan, pengampunan dosa dari Tuhan, dan juga kita bisa ngalamin kesembuhan dari Tuhan, dan juga kita bisa menerima berkatnya Tuhan. Yuk kita sama-sama lakukan firman Tuhan hari ini dan menyenangkan hari Tuhan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk rumah Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami, tempat di mana kami boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga sudah mengampuni dosa kami dan melayakkan kami semua untuk boleh menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh juga mengalami hadirat Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ada lawatan Tuhan dan juga kesembuhan daripada Tuhan yang kami alami hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menyenangkan hati Tuhan, ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Kami berdoa serahkan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, sertai kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.